Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Suputro, petani desa. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan salah satu sebab terjadinya jamur pada buah yang mengakibatkan busuk buah sampai dengan rontok buah. Oke, untuk sebab-sebab jamur itu ada beberapa macam teman-teman ya. Saya jelaskan dulu beberapa macam sebab terjadinya jamur. Itu biasanya yang pertama dari bunga itu sudah ada jentik jamurnya, sudah ada bibit jamurnya, itu biasanya di pinggir kelopak bunganya. Kalau nggak aku contohkan nggak bisa teman-teman ya. Itu ada kayak berair berwarna coklat. Di situ nanti besarnya akan menjadi busuk buah. Jadi sebelum tua dia akan menjadi busuk buah, akan berjamur gitu. Jadi kalau ketemu bunga yang seperti itu ya kita buang, tapi nantilah kita contohkan. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, jamur itu biasanya sudah ada di batangnya. Kadang-kadang batangnya sudah terlalu tua itu kan berjamur tuh. Nah, dari batang itu akhirnya menjangkiti ke buah. Makanya untuk untuk mencegah agar nggak banyak kena jamur buah, itu biasanya saya menggunakan pas mekar atau pas bentuk sebelum mekar itu masih bunganya masih nutup itu. Nah, itu kita kasih fungisida. Jadi seperti itu. Nah, biasanya untuk jamur juga terjadi akibat kurangnya daun teman-teman ya. Kurangnya daun itu nanti terjadi pembakaran pada kulit buah yang akibatnya menjadi pembusukan dan menjadi jamuran. Jadi seperti itu. Yang berikutnya nggak tahu yang berapa ini, lupa saya. Keempat kah? Yang keempat itu biasanya terjadi akibat bungkus yang sudah kotor, apalagi dengan pembungkus plastik. Makanya saya biasanya kalau pembungkus plastik itu saya biasanya sekali pakai buang untuk menghindari busuk buah. Karena apa? Pembungkus plastik yang sudah dipakai dan dipakai lagi, kalau nggak bisa merawat, maksudnya nggak bisa bagaimana caranya mencuci, itu nanti sudah ada bibit jamurnya di plastik tersebut, dan itu akan membuat jamuran juga ke buah gitu ya. Kecil pembungkus plastik, biasanya kekecilan pembungkus plastik itu juga bisa karena keringatan. Jadi antara plastik dengan buah itu nempel teman-teman ya. Akhirnya berhari-hari itu keringatan terus akhirnya menjadi jamuran dan akan menjadi pembusukan buah. Jadi mungkin itu kali ya. Nanti mungkin kalau kurang, mungkin karena saya kan nggak nulis dulu gitu loh teman-teman ya. Dari batang tadi sudah. Oh ini teman-teman, penyemprotan insektisida dosis tinggi. Kalau sudah bunganya sudah buahnya sudah besar, itu jangan menggunakan insektisida dosis tinggi. Dia akan terbakar itu kulitnya. Kalau sudah kulitnya terbakar, itu menjadi busuk buah, itu akan menjadi berjamur pula. Jadi seperti itu. Dan untuk video saat ini saya akan menjelaskan sebab terjadinya jamur akibat pembungkusan terlalu bawah. Gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak sadar atau belum tahu, atau sebagian sudah tahu bahwa pembungkusan itu nggak boleh terlalu bawah atau di atas tanah gitu. Terlalu dekat dengan tanah itu nanti akan terjadi pembusukan pada buah. Loh, kok bisa Pak? Kenapa? Jadi teorinya seperti ini teman-teman ya.
apabila kita membungkus buah jambu air, itu posisinya di atas tanah teman-teman ya, di atas tanah, dekat di atas tanah seperti segini, dekat di atas tanah. Itu kalau kena air hujan atau mungkin penyiraman teman-teman menggunakan selang, kayak saya kan juga sana kan menggunakan selang teman-teman ya. Nah itu kalau kena air hujan, itu kotoran itu teman-teman, kotoran dari tanah ini. Nah, dari tanah ini kan mengandung bakteri nih, mengandung bakteri. Kadang-kadang kita kan nggak berpagar toh, ini kan nggak berpagar. Mungkin ada apa, kotoran-kotoran ayam, tai ayam itu kan berhambur di daerah sini kan, itu akan menjadi, kalau sudah nempel ke buah itu akan terjadi pembusukan buah. Sama aja dengan jambu air terkena banjir, itu kurang lebih 1 jam itu langsung busuk dia, nggak bisa bertahan. Jadi seperti itu. Apakah ada contohnya? Saya sudah siapkan dari kemarin teman-teman ya, saya siapkan, saya sengaja saya nggak saya kasih nggak saya angkat dengan tali. Saya tunjukkan berapa sih minimal, saya jelaskan berapa sih minimal pembungkusan di atas tanah. Kita akan lihatkan ya, tuh mau lihatkan itu yang di sana. Ini teman-teman, nih ini ada nih teman-teman, ini ada sengaja nggak ku ini teman-teman ya, nggak ku tarik ke atas, karena saya mau menunjukkan teman-teman bagaimana efeknya gitu loh teman-teman ya. Lihat, terjadi pembusukan juga teman-teman ya, karena ini posisi di sini kemarin terlalu bawah di sini teman-teman ya. Buktinya terjadi pembusukan buah. Yang lain, tunjukkan yang lain. Tuh, lihat yang lain. Tuh, segini ya. Kita ukur. Nih, ada kotoran di sini nih teman-teman nih. Nih ada kotoran di sini nih. Ini tingginya sampai segini teman-teman nih. Ini kena efek daripada air hujan sama penyemprotan penyemprotan air. Nih, sampai segini kotorannya. Kalau ini sudah nggak ada nih teman-teman, tuh bersih. Nih bersih nih. Nih di sini. Kita ukur ya teman-teman ya. Kita ukur. Kalau saya biasanya hanya perkiraan di atas lutut. Tuh teman-teman. Kotorannya bisa tembus sampai 60 cm teman-teman tuh. Tingginya sampai 60 cm. Lihat. Lihat. Tingginya naiknya percikannya itu sampai dengan 60 cm teman-teman tuh. Tapi insya Allah ini aman ini. Kalau di sekitaran ini aman. Karena biasanya hitungan saya itu di atas lutut. Di atas lutut itu ya di atas 50 sampai 60. Nah, kalau ini gagangnya yang di 60 teman-teman ya. Gagangnya di 60. Tapi kalau bisa di atas 60 teman-teman ya. Karena ini masih ada terjangkit ini. Nih, masih ada kotoran yang bisa naik. Jadi kurang lebih 60 cm ya, 60 cm di atas tanah teman-teman ya. Saya lihatkan sini sebelah ini. Tuh lihat. Nah, seperti ini. Saya biasanya pakai agak tinggi teman-teman ya. Tuh di 70. Yang aslinya itu hampir rata-rata di 70 teman-teman ya. Di 70 cm. Jadi ketika air hujan itu walaupun hujan deras campur angin, dia nggak akan bakterinya nggak akan naik ke atas. Oke, kita contohkan lagi. Ini yang sengaja juga. Ini yang sengaja ku kasih bawah. Ini kasih bawah nih. Tuh lihat. Ini terjadi kerontokan. Nih. Ini terjadi jamur dari masa dia masih muda. Tuh, lihat. Tuh. Nih. Sebagian busuk, sebagian bagus. Tuh lihat. Nih teman-teman. Tuh. Karena ini memang terlalu ini teman-teman ya, terlalu rendah teman-teman ya. Jadi jangan jangan terlalu rendah. Paling tidak di atas 60 teman-teman ya. Atau mungkin
Kalau terpaksa mungkin di 50. Itu sudah aman. Nih lihat nih teman-teman. Nih contohnya juga nih. Nih. Tuh. Nih. Ini posisi ini posisi 40 cm. Pengikatnya 40 cm. Buahnya di 30 cm. Dia juga busuk buah. Tuh, lihat. Ini dari muda sudah busuk, teman-teman. Tuh. Tuh, jamur kan? Karena memang nggak boleh. Di teori saya nggak boleh. Ini hanya aku contohkan. Nah, seperti ini nih. Tuh. Ini juga. Ini juga. Ini posisinya di 30 cm. Tuh. Nih, teman-teman. Lihat ya. 30 cm. Ini 30 cm, teman-teman ya. Jadi gampang busuk, setelah busuk dia rontok tuh. Kita lihat ya. Tuh. Nih, ini masih muda ini, teman-teman tuh. Jadi kalau bisa di atas, teman-teman ya. Di atas. Kita tunjukkan sebelah sini, ke sini lagi. Tuh. Itu berapa? Ini. Kita tunjukkan. Oke, lihat nih. Nih. Ada teman-teman nih. Nih. Tuh. Tuh. Nih bercak nih. Ini jamur ini. Ini kurang lebih di 30 cm. Jadi 30 cm itu sangat rawan sekali, teman-teman ya. Rawan sekali. Jadi jangan ditiru, teman-teman ya. Ini hanya pembuktian saja bahwa pembungkusan terlalu rendah dekat dengan tanah itu bisa terjangkit ini ya, penyakit jamur ya, dan akan merontokkan buah. Jadi idealnya berapa? Idealnya di 60 cm, di atas lutut, teman-teman ya. 60, 50 paling rendah. Kita tunjukkan ya. Dari sana aja. Tuh, di atas lutut 60, teman-teman. Nih, 60. Di sini. Saya biasanya hanya hitung di atas lutut saja. Oke. Di sini. Tuh lihat, teman-teman tuh. Lihat kan. Ini di atas semua, teman-teman. Ini yang asli, yang sesungguhnya. Tuh. Tuh, ini di atas semua. Kita nggak ngambil yang di bawah, teman-teman. Tuh. Kalaupun ada, kita tarik ke atas. Tuh. Lihat, kalaupun ada, kita tarik ke atas. Tuh, di atas semua kan. Ini paling rendah, teman-teman. Ini paling rendah. Ini 50, teman-teman. 50, lihat. Kotorannya aja masih tembus ke atas nih. Di 50 aja masih naik nih kotorannya. Tapi nggak membusukkan. Tuh. Belum membusukkan karena hanya percikan dikit-dikit di 50 itu. Jadi minimal 50, teman-teman ya. Untuk pembungkusan bawah itu minimal 50 cm. Jadi jangan sampai kurang dari 50 cm. Karena di samping ayam itu kan juga matok, jamur juga akan gampang hinggap gitu loh, teman-teman ya. Kecuali kemarau itu kan nggak ada percikan air ke bawah baru ke atas, nggak ada rintik hujan. Jadi gitu, teman-teman. Tambahan, teman-teman ya, tambahan tadi yang kekurangan tadi itu penyebab jamur, ketuaan. Belum kesebut tadi, ketuaan. Jadi untuk ininya, untuk metiknya juga harus tepat, teman-teman ya, supaya nggak terjangkit jamur. Oke, itu aja sih, teman-teman. Teknik pembungkusan sama seperti yang kemarin yang saya ajarkan. Hanya yang sekarang, yang video sekarang ini, hanya saya menyarankan di atas 50 cm agar tidak terjangkit jamur. Untuk
yang bertanya tentang untuk mengatasi jamur ya, bagaimana mengatasi jamur, saya biasanya pakai fungisida. Jadi pas mekar itu, kalau pas rentak gitu kan, itu kita semprot itu dengan fungisida, supaya nggak ini. Tapi dengan catatan itu tadi, dihindari semua yang saya bilang di atas tadi, yang penyebab tadi dihindari semua. Kalau batangnya sudah dirasa jelek ya kita potong gitu. Kalau memang kurang bagus ya kita potong supaya mendapatkan kualitas yang bagus. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.